warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat menjalani aktivitas kita setiap harinya. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan sampai pada kita hingga mendapatkan pertolongan di hari kiamat nanti. Amin. Izinkan saya, Muti Afifah, untuk menyampaikan ceramah singkat mengenai ketenangan jiwa dan hati dalam kehidupan. Teman-teman sekalian, apakah kamu ingin mengalami kegelisahan dan tidak mempunyai harta? Atau kamu ingin mempunyai harta tapi tetap gelisah? Atau kamu ingin mengalami ketenangan tetapi kamu tidak mempunyai harta? Atau kamu ingin memiliki ketenangan dan memiliki harta yang cukup? Islam adalah agama yang tentram, yang memberikan ketenangan dan kedamaian. Apabila kita mempelajari dan mengamalkannya, maka kita akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Apabila hati kita tenang, niscaya sikap-sikap mulia akan terpancar di dalam diri kita, dan lisan kita akan mengeluarkan kalimat-kalimat baik yang penuh kebenaran dan kebijaksanaan. Ketenangan hati itulah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan sikap itu, Nabi Muhammad SAW mengajak orang-orang yang sebelumnya menyembah berhala untuk bertauhid menyembah Allah, dan tentunya mendapatkan banyak penolakan hingga Nabi Muhammad SAW dilempari batu. Tetapi Nabi Muhammad SAW menerimanya dan melanjutkan dakwahnya. Lalu Nabi Muhammad SAW memanjatkan doa, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun, yang artinya, ya Rabb, ampuni umatku karena mereka tidak tahu. Hadis riwayat Bukhari. Begitu tenangnya Rasulullah SAW dalam menghadapi berbagai persoalan hingga saat beliau menghadapi atau membuat perjanjian Hudaybiyah. Mengutip perkataan Zainal Abidin dalam karyanya Perjanjian Hudaybiyah 628 Masehi atau 6 Hijriah, bahwa Rasulullah SAW beserta 1.400 kaum musliminnya ingin pergi ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Namun kaum musyrikin Mekah telah mengetahui kedatangan mereka, sehingga mereka mengumpulkan kekuatan untuk menghalangi Rasulullah SAW beserta para muslimin lainnya. Rasulullah SAW tidak ingin adanya pertumpahan darah, sehingga sampai di Hudaybiyah Rasulullah SAW ini mengirimkan beberapa utusan untuk meyakinkan tokoh-tokoh kaum musyrikin Mekah bahwa Rasulullah SAW ini beserta kaum musliminnya ini ingin pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh dan mengagungkan Ka'bah. Nah, akhirnya perjanjian ini tuh terjadi walaupun adanya kerugian dan keuntungan bagi kaum muslimin. Kerugian bagi kaum muslimin ini yaitu pada tahun itu kaum muslimin dan Rasulullah SAW ini tidak boleh melaksanakan umroh ke Mekah. Tetapi keuntungannya adalah tahun depan Rasulullah SAW beserta kaum muslimin lainnya boleh pergi ke Mekah untuk melaksanakan umroh tanpa ada halangan sedikit pun. Rasulullah SAW bisa setenang itu karena beliau senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya termasuk dalam hal ibadah pun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Alla bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28.
Kita hendaknya menjadikan sholat sebagai penghibur dan penghias hati kita, sebagaimana yang Rasulullah SAW ini rasakan. Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, waju'ilas qurratu ainin fis shalah, yang artinya, dan telah dijadikan penghibur, penghias hatiku, kebahagiaanku pada sholat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad yang disahihkan Syekh Al-Albani dalam Al-Silsilah As-Shahihah. Jalan keluar dan penyelesaian terbaik bagi masalah yang dihadapi oleh seseorang adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan baginya jalan keluar dalam segala masalah yang dihadapinya, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Ingat firman Allah juga dalam surat Al-Insyirah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra, yang artinya, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Demikian ceramah singkat yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, and komen di bawah ini.